Ya, di tahun 2024 ini akhirnya Yamaha mengeluarkan motor terbaru mereka, yaitu adalah Yamaha YZF-R9 tahun 2025 nanti, yang digadang-gadang akan menjadi pengganti dari Yamaha R1 atau R6 ya. Jadi R1 itu akhirnya keluar ya versi 2025-nya, yang sebelumnya ini adanya beberapa rumor itu yang mengatakan bahwa R1 ini tuh akan discontinue cuy. Sudah 10 tahun mengaspal ya karena alasan regulasi, sehingga akhirnya Yamaha memiliki alternatif untuk mengeluarkan Yamaha R9 sebagai penggantinya. Oke, kita bahas aja ya perbedaan R1 dan juga R9 2025. Nah, kedua motor ini memiliki perbedaan yang paling signifikan itu ada di bagian performa. Ya, mesinnya itu sangat beda sekali cuy. Kalau R1 ini tentunya dibekali dengan mesin 998 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga hingga 200 horsepower. Sedangkan R9 hanya 889 cc dan cuma 3 silinder pula. Powernya pun hanya di kisaran 115 sampai 120 horsepower. Jelas dari mesin dan performa, kedua motor ini ditujukan untuk tipe pengendara yang berbeda. R1 dirancang lebih ke arah kecepatan tinggi dan performa maksimal, ya. Ideal untuk lintasan balap dan juga pengendara yang sudah profesional. Sedangkan Yamaha R9 itu dirancang untuk motorsport kelas menengah yang lebih mengutamakan keseimbangan antara track day dan juga daily ya. Jadi bersahabat lah cuy. Ya meskipun R1 dan R9 ini cc-nya cuma beda 100 cc aja, ya 890 versus 1000 cc, tapi dari power kita lihat bahwa motor ini dua-duanya tuh berbeda jauh ya, hampir setengahnya. Dan perbedaan silinder juga mempengaruhi si powernya itu sendiri cuy. Yang kedua, kita bisa lihat dari handlingnya. R1 jelas memiliki handling yang sangat presisi, dilengkapi dengan suspensi dan pengereman canggih dan cocok untuk pengendalian di lintasan tinggi ya. Ini benar-benar motor yang disiapkan untuk balap ya. Pokoknya ready to race lah untuk R1 ini. Sedangkan R9 ini dia memiliki bobot yang lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan dibandingkan R1. Apalagi posisinya ini sedikit lebih tegak sih daripada Yamaha R1 ya. Dan tentunya kalau kita lihat dari ini, si R9 ini sepertinya dia lebih ramah ya cuy. Kalau misalkan kita pakai di jalan sehari-hari yang lebih berliku atau untuk daily use. Nah, dari kedua hal ini kita bisa melihat benar-benar perbedaan kentara ya antara R1 dan R9 ini. Lalu kita lihat bagian elektroniknya cuy. R1 tentunya dia dimiliki oleh elektronik yang sangat modern, termasuk mode berkendara, launch control, traksi control, pokoknya udah disiapin untuk balap lah. Sedangkan R9 sendiri meskipun sudah ada fitur-fitur modern tapi tidak sekompleks dari Yamaha R1 ya. Tentunya dia lebih sederhana lah meskipun udah modern juga sih ya fitur-fitur baru. Dan tentu dari sini kita bisa lihat R9 sendiri dia fokusnya lebih ke arah berkendara harian daripada R1. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa R1 dan R9 ini dia ditujukan untuk pengendara yang berbeda ya. R1 cocok untuk pengendara yang ingin power maksimal di lintasan maupun jalan raya ya. Dia kecepatan tinggi dan dia benar-benar untuk pengguna yang sudah berpengalaman cuy. Lebih ke arah track day, mungkin ke arah ajang World Superbike ya. Sedangkan R9 dia itu lebih ke arah pengendara yang ramah ya, dan yang kita beginner lah gitu cuy, lebih untuk digunakan sehari-hari dan dia tuh lebih easy to ride lah gitu ya. Menurut saya sih kalau kita bilang R9 ini sebagai penggantinya Yamaha R1 ini dia sangat kurang cocok ya. Mungkin R9 ini dibuat sebagai pengganti dari Yamaha R6 karena memang powernya sendiri secara compare itu 11-12 ya dari sisi itu. Namun yang kita hal positif dari R9 ini, gue seneng sekali di bagian desainnya cuy. Bener-bener tajam garisnya dan sudut-sudutnya tuh bener-bener sporty gitu cuy. Jadi kalau misalkan gue dikasih pilihan, gue sih akan lebih milih R9 ya daripada R1. Karena lebih kepake aja sih di Indonesia dengan kontur jalan yang kita lihat gitu ya, macet gitu kan. Nah, kalau Anda bagaimana? Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe.